Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video tutorial kali ini. Pada video kali ini, kita akan mempelajari perbedaan dan bagaimana mengaplikasikan fungsi count, count-a, countIF, dan countifs pada Microsoft Excel. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya mengajak teman-teman untuk subscribe pada channel ini agar channel ini bisa tetap eksis dan memberikan lebih banyak manfaat. Kita mulai. Di sini saya telah menyiapkan beberapa buah tabel yang akan kita gunakan untuk mempelajari fungsi-fungsi yang telah kita sebutkan tadi. Pertama adalah fungsi count. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dan tanggal, sehingga sel yang kosong atau yang berisi huruf tidak terhitung oleh fungsi count ini. Contohnya seperti ini. Kita klik pada sel H16. Nah, untuk mengetahui alamat sel, kita bisa lihat pada kolom yang ini. Jadi, posisi sel yang aktif sekarang adalah sel 16. Selanjutnya, ketik sama dengan count, lalu buka kurung, lalu kita blok pada sel-sel berikut ini, kemudian tutup kurung, lalu tekan tombol enter untuk melihat hasilnya. Kita lihat hasilnya adalah 7. Padahal jumlah sel yang kita blok ini adalah lebih dari 7. Ini disebabkan karena adanya sel yang kosong atau ada sel yang berisi huruf seperti ini. Sehingga sel-sel tersebut tidak ikut dihitung oleh fungsi count. Selanjutnya, kita beralih ke fungsi count-a. Fungsi count-a digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka, tanggal, dan huruf, kecuali sel yang kosong. Sehingga hanya sel yang kosong yang tidak terhitung oleh fungsi count-a ini. Contohnya seperti ini. Klik pada sel J16, lalu ketik sama dengan count-a, lalu buka kurung, kemudian kita blok pada sel-sel ini, lalu tutup kurung, lalu tekan tombol enter untuk melihat hasilnya. Kita lihat hasilnya adalah 10, padahal jumlah sel yang kita blok lebih dari 10. Ini disebabkan karena adanya sel yang kosong. Nah, sampai di sini kita sudah mengetahui perbedaan dan bagaimana cara menggunakan fungsi count dan fungsi count-a. Pada tabel ini, untuk menghitung jumlah siswa, kita akan menghitung dengan menggunakan fungsi count-a. Caranya, ketik sama dengan count-a, lalu buka kurung, lalu blok pada sel-sel berikut, bisa juga di sini, dan bisa juga pada sel-sel ini. Kemudian tutup kurung, lalu tekan tombol enter untuk melihat hasilnya. Kita lihat hasilnya jumlah siswa adalah 13. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa jumlah siswa laki-laki. Fungsi yang tepat kita gunakan pada kondisi ini adalah fungsi countif. Caranya, ketik sama dengan countif, lalu buka kurung, kemudian kita blok pada sel-sel di kolom jenis kelamin, lalu ketik titik koma, kemudian tanda kutip, lalu ketik laki-laki, kemudian ketik tanda kutip kembali, lalu tutup kurung. Kemudian tekan tombol enter untuk melihat hasilnya. Kemudian kita lihat hasilnya jumlah siswa laki-laki adalah 6 orang.
Selanjutnya, kita akan menghitung berapa jumlah siswa perempuan. Fungsi yang kita gunakan untuk menghitung jumlah siswa perempuan adalah fungsi COUNTIF. Caranya, ketik sama dengan COUNTIF, lalu buka kurung, lalu kita blok pada sel-sel di kolom jenis kelamin seperti ini, lalu ketik titik koma, lalu tanda kutip, lalu ketik perempuan, lalu tanda kutip, kemudian tutup kurung, lalu tekan tombol enter. Hasilnya kita lihat jumlah siswa perempuan adalah 7 orang. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa jumlah laki-laki yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 80. Fungsi yang kita gunakan untuk menghitung ini adalah fungsi COUNTIF. Caranya, ketik sama dengan COUNTIF, lalu buka kurung, lalu kita blok pada sel-sel di kolom jenis kelamin ini, lalu ketik titik koma, lalu tanda kutip, kemudian ketik laki-laki, lalu tanda kutip, lalu tanda titik 2, kemudian blok pada sel-sel di kolom nilai seperti ini, lalu tanda titik 2, kemudian tanda kutip, lalu ketik lebih besar sama dengan 80, kemudian tanda kutip kembali, lalu tutup kurung, kemudian tekan tombol enter pada keyboard untuk melihat hasilnya. Kita lihat hasilnya, jumlah siswa laki-laki yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 80 adalah 4 orang. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa jumlah siswa perempuan yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 80. Fungsi yang kita gunakan untuk menghitung kondisi ini adalah fungsi COUNTIF. Caranya, ketik sama dengan COUNTIF, lalu buka kurung, kemudian kita blok pada sel-sel di kolom jenis kelamin seperti ini, lalu ketik titik koma, lalu tanda kutip 2, kemudian ketik perempuan, lalu tanda kutip 2, kemudian tanda titik koma. Selanjutnya, kita blok sel-sel yang ada pada kolom nilai seperti ini, lalu ketik tanda titik 2, kemudian tanda kutip, lalu ketik lebih besar sama dengan 80, kemudian tanda kutip kembali, lalu tutup kurung, kemudian tekan tombol enter. Kita lihat hasilnya adalah jumlah siswa perempuan yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 80 adalah 3 orang. Sampai di sini, kita telah mengetahui bagaimana perbedaan dan bagaimana menggunakan fungsi count, fungsi COUNTA, COUNTIF, dan COUNTIFs. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa saya mengajak teman-teman untuk subscribe pada channel kita ini agar bisa tetap eksis dan memberikan lebih banyak manfaat. Insya Allah, kita akan berjumpa kembali pada video-video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.